Oke, baik ya. Kita akan bahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini merupakan bab ketiga di kelas 10 berkenaan dengan apa yang terjadi pada suatu molekul di dalam ikatannya, gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dulu slide yang pertama. Ini peta konsep ya, di mana kalian nanti akan pelajari yang namanya senyawa ionik, lalu ada senyawa kovalen, gitu ya, dan berikutnya ada kovalen koordinasi, yang nantinya kalian akan mengetahui polaran dan juga bentuk molekul. Ya, jadi banyak sekali bahasan yang akan dibahas di bab ini. Nah, yang pertama, sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi, kita akan memahami apa yang dinamakan dengan kestabilan unsur. Jadi, di alam itu, unsur-unsur itu tuh ada yang berbentuknya udah stabil, ada yang tidak. Nah, unsur yang stabil itu ialah ketika unsur itu menyerupai konfigurasi gas mulia. Nah, gas mulia itu ialah golongan 8A. Ya. Kenapa gas mulia menjadi patokannya? Karena gas mulia itu memiliki keunikan, di mana pada akhir konfigurasinya, dia itu berakhiran 2 atau 8 untuk seluruh unsur di bawah NS sampai radon. Gitu ya. Nah, 2 ini diistilahkan dalam ikatan kimia itu dinamakan dengan duplet. Sedangkan 8 itu dinamakan dengan oktet. Ya. Nah, bagaimana jika seandainya kita memiliki golongan 1? Contoh ya, kita akan contohnya di nah, ya. Contohnya kita punya yang namanya golongan 1A. Golongan 1A ini kalian wajib ya membeli SPU ya supaya tahu ya. Contohnya itu adalah Bapak mempunyai 2 atom. Yang pertama ada Li dan yang kedua ada natrium. Li nomor atomnya itu 3, sedangkan natrium itu nomor atomnya 11. Kita buat konfigurasi elektronnya. Kita gunakan konfigurasi kulit dan spor ya. 2 dan 1. Sedangkan Na itu 2, 8 dan 1. Kita ingat bahwasannya suatu unsur itu dapat stabil. Nah, ketika dia gitu ya, unsur ini ya membentuk sebuah ion. Ion ini memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia. Ya. Dan gas mulia itu akhirannya 2 atau 8. 2 disebut dengan duplet, 8 disebut dengan oktet. Nah, sekarang kita ketahui ada kulit K, ada kulit L, ada kulit N. K itu 2 maksimumnya, L itu 8 maksimumnya, M itu 18 ya. Nah, si Li itu karena akhirnya itu adalah 1 ya, 1 ya. Nah, 1 ini kita sebut dengan elektron valensinya. Nah, angka 1 ini kalau dia ingin stabil itu harus jadi 2 atau jadi 8. Gitu ya. Maka dari itu Li dia akan membentuk sebuah ion. Nah, ada 2 cara. Bagaimana Li ini dia menjadi stabil. Pertama, Li ini dia akan melepaskan 1 elektron valensi. Jadi konfigurasinya berapa? 2. Kalau dia melepaskan, artinya dia akan membentuk yang namanya kation. Kation ini disebut dengan ion positif. Maka Li supaya dia menandai telah melepaskan, maka muncul positif 1. Artinya dia melepaskan 1 elektron. Atau Li ini bisa menjadi ion negatif. Dengan cara apa? Dengan cara menarik 7 elektron. Karena menarik, dia akan menjadi anion. Anion itu ion negatif gitu ya. Maka tandanya akan menjadi negatif 7 gitu ya. Konfigurasinya jadi berapa? 2, 1 tambah 7 jadi 8.
Nah, ini menyerupai konfigurasi helium. Sedangkan ini menyerupai konfigurasi dari neon. Ya. Kedua ini boleh, namun di antara kedua ini ada yang cenderung mudah dilakukan. Secara logika ya, lepas 1 dengan narik 7 itu lebih mudah lepas 1. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mengetahui ada dua. Ada dua yang namanya sifat yang kemarin kita bahas ya. Sifat ini disebut dengan yang pertama itu adalah energi ionisasi. Apa artinya? Energi yang untuk melepaskan satu elektron keluar. Dan kedua ada namanya afinitas elektron. Artinya apa? Yaitu energi yang dilepaskan untuk menarik satu elektron. Singkatnya, ini adalah membentuk ion positif. Kalau ini membentuk ion negatif. Ya, kita lihat di sini. Ketika Li itu adalah 3, maka dia itu ketika dia lepas satu elektron, dia akan stabil. Artinya, dia cuma lepas 1, udah stabil. Kalau dia narik 7, itu stabil. Lepas 1 dengan naik 7, itu lebih mudah lepas 1. Maka Li ini gitu ya, cenderungnya itu dia akan membentuk yang namanya Li plus. Oke. Bukan Li7-nya. Karena dia itu mudah untuk melepaskan dibandingkan menarik elektron. Sampai sana dipahami? Atau kecepatan? Gimana nih? Yang lain? Paham, Pak. Oke, terdengar jelas nggak suara Bapak? Bisa kurang jelas? Terdengar? Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau kita memiliki unsur Na? Nah, kita coba ya, hapus dulu. Kita ganti dengan yang namanya natrium. Ya. Natrium itu memiliki nomor atom 11, sehingga konfigurasinya itu ialah 2, 8, dan 1. Nah, dia akan stabil ada dua cara. Pertama, Na ini dia melepaskan satu elektron menjadi 2, 8. Ini hilang. Ya, KLM. Atau Na ini harus dia narik, ya 11 ya. Dia itu harus narik 7 elektron menjadi 2, 8, 8. Di antara kedua ini gitu ya, yang paling mudah itu apa? Ini. Kenapa paling mudah, Pak? Karena dia cukup ke 1, jadi stabil. Oke. Ini neon ya. Kalau ini dia argon. Kalau ini susah. Sulit. Sehingga Na itu cenderungnya itu kalau dia ingin stabil membentuk ion Na plus 1. Ya. Begitupun dengan golongan 1A yang lain seperti kalium, K gitu ya, atau rubidium, Rb, CsFr, itu mereka memiliki kecenderungan untuk membentuk ion positif 1. Oke. Nah, sekarang Pak, contoh lain deh, jangan 1A, golongan yang lain. Oke, kita coba buat golongan yang lain ya. Kita akan menggunakan unsur dari golongan 2A. Supaya kalian tahu dan sigap, sekali lagi, beli tabel periodik unsur di fotokopian atau download dan print di dalam internet ya, banyak ya. Nah, kenapa Pak? Karena Pak kan tahu nih, kayak gini, Mg itu golongan 2A. Tahu, karena dia 2A. Nah, 12 ya. Konfigurasinya 2, 8, 2. Menurut kalian ya, Mg ini kalau stabil itu ada dua cara. Pertama, lepasin 2, jadi 8 ini. Yang kedua, narik 6, jadi 8 di sini.
Lebih mudah yang mana? Menarik 6 atau lepas 2? Lepas 2, Pak. Lepas Lepas 2. Maka kalau kalian tanya ionnya apa, berarti Mg-nya jadi apa ion? Mg 2+. 2+. Artinya apa? Dia telah lepas 2 elektron. Oke. Coba kalau golongan 3A, Pak. 3A itu Bapak ambil yaitu aluminium. 13 ya. 2, 8, 3. Ini, oh ya ini, pengetahuan. Yang namanya golongan itu dilihat dari atom valensinya. Kalau akhirnya 2 berarti dia 2A. Kalau akhirnya 3 berarti dia 3A. Ya. Nah, Al itu memiliki 2 cara untuk stabil membentuk konfigurasi gas mulia, oktet. Pertama, dia lepas 3 atau dia narik 5. Menurut kalian, mana yang paling mudah? Narik 5 atau Lepas 3. Lepas 3. Maka Al ini akan membentuk yang namanya ion Positif. berapa? 3+. 3+. Nah, gitu ya. Pak, bagaimana Iya. dengan golongan 4A? Gitu ya, golongan 4A nih. 4A itu adalah karbon 6 ya. 2 dan 4. Nah, 4A itu dia cenderungnya itu dia tidak membentuk ion. Artinya dia nanti akan membentuk yang namanya kovalen. Berarti C ini akan menjadi 4 nin. Apa arti 4 nin ini? Dia itu butuh 4 elektron. Ya. Dan 5A sama 5A juga nitrogen ya. 2 dan 5. Dia cenderungnya itu membentuk ion 3 min. Artinya dia butuh 3 elektron untuk stabil, ya. Nah, bagaimana kalau golongan 6A? Nah, baru jadi golongan 4A sama 5A ini dia itu lebih ke arah membentuk ikatan kovalen. Nah, apa kovalen ya, Pak? Nanti kita bahas ya. Golongan 6A, contohnya oksigen, itu konfigurasinya 2 dan 6. Nah, ini bisa stabil dengan cara pertama lepas 6 jadi 2 atau narik 2 jadi 8. Mana yang paling mudah? Narik 2, Pak. Narik 2 kalau gitu, sehingga oksigen memiliki muatan narik 2. 2 min. 2 min gitu ya. Lebih mudah itu daripada dia lepas 6 ya. Yang terakhir golongan 7A. Kenapa 8A kita nggak bahas? Karena 8A itu udah stabil ya. Artinya dia dengan dia sendiri aja udah stabil gitu. Ngapain dia lepas atau menerima gitu ya. Kita sampai 7A saja. Ada F9. F itu 2, 7. Dia bisa stabil dengan cara melepas 7 jadi 2 atau menarik 1 jadi 8. Mana yang paling mudah? Menarik 1. Maka ionnya apa? F-nya itu ion F min. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi untuk bab ini Bapak lebih cenderung menggunakan unsur golongan A. Karena golongan B mekanisme reaksinya rumit. Gitu ya. Oke, sudah memahami caranya? Ya. Kalau sudah, coba kita perhatikan. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita next ya. Nah, jadi kalau dia unsurnya belum stabil, maka dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan ini, dia itu akan membentuk yang namanya ion positif atau ion negatif, sehingga konfigurasinya itu sesuai dengan konfigurasi gas mulia. Gas mulia itu ada heboh negara Arab karena sangat runtuh gitu ya. Helium, neon argon, krypton, xenon, radon. Jadi hafalin ya. Yang berikutnya, 1A, 2A, 3 itu cenderung mudah melepaskan elektron, sehingga dia membentuk ion positif. Sedangkan 5A, 6A, sama 7A, dia cenderung menerima elektron, maka dia akan membentuk ion negatif. Oke, nah dalam penulisannya kita menggunakan sistem dot atau titik dari struktur Lewis. Bagaimana cara kita menitikannya? Nah, sesuaikan dengan elektron valensi ini. Helium 2 kan ya. Natrium kan 1 valensinya. Neon itu 8. Cel itu tuh 7. Pak, kenapa saya bingung kenapa dia 2, kenapa dia 3? Nah, fungsi kalian memiliki SPU itu gini. Helium itu 2, berarti konfigurasinya 2. Nah, ini valensinya. Natrium itu 11. Maka 2, 8, 1. Nah, ini jadi patokan titiknya.
Neon itu 10, berarti 2 dan 8. Nah, ini patokannya, berarti ada 8 titik. Cl itu 17, berarti 2, 8, 7. Nah, ini patokannya. Berarti Cl itu punya 7 titik. Nah, titik ini disebut dengan titik Lewis atau dot Lewis yang menunjukkan elektron valensi suatu unsur. Gitu ya. Oke, next. Berikutnya kita masuk ke ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Oke, itu dulu. Kita bahas yang ini dulu ya. Struktur Lewis dulu deh, supaya lebih ya. Bapak punya unsur, yaitu ada natrium, ada magnesium, ada aluminium, ada silikon, ada fosfor, ada belerang, ada klor, ada argon. Kita buat konfigurasinya. 281, 282, 283, 284, ini 285, ini 286, ini 287, ini 288. Buat struktur Lewisnya, berarti natrium itu karena dia punya satu valensinya, ya, maka kita buat nih titiknya itu 1, gitu ya. Sedangkan magnesium itu karena 2 akhirnya, maka kita buat 2. 1 di atas, 2 di kanan, ya. Boleh Pak, bawah atas boleh, bebas itu ya. Yang penting berurutan. Al 3 berarti aluminium 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Silikon itu 4, berarti buat silikon 4. Silikon atas, kanan, bawah, kiri gitu ya. Fosfor itu 5, berarti buat fosfornya 5. Atas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sulfur itu 6, berarti buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Klor 7, kita buat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Argon itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini struktur Lewis masing-masing unsur satu periode. Itu cara buat Lewisnya, karena itu digunakan di ikatan ion untuk ikatan kovalen. Next, berikutnya coba ada namanya ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan yang terjadi antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif dengan adanya gaya elektrostatis. Di SMP dipelajari di kelas 3, gaya elektrostatis itu merupakan gaya yang terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada gaya tarik-menarik, yang kedua ada gaya tolak-menolak. Karena ini ikatan terjadi antara ion positif dan negatif, maka yang terjadi ialah gaya elektrostatisnya ialah gaya tarik-menarik. Ya, nah berikutnya lihat nih di sini. Nah, ini saling mendekat karena ada ion dua-duanya. Nah, bagaimana pembentukan ion ini terjadi gitu ya? Sebenarnya ion itu banyak sekali tahapannya. Tidak serta-merta jadi ion gitu ya. Namun di sini kalian supaya memudahkan mengerjakan soal di kelas 1 ini, kita langsung saja ke intinya gitu ya. Di sini ada namanya garam dapur, NaCl. Oke. Sifatnya apa garam dapur? Pertama, kalian itu larutkan dalam air, dia larut. Itu sifatnya kan ya. Yang kedua, dapat mengantarkan listrik. Lah, kenapa Pak seperti itu? Kita bahas. Yang namanya NaCl, ya, NaCl itu senyawa ion. Semua senyawa ion itu pasti polar dan larut dalam air. Karena air itu sifatnya polar juga. Jadi kenapa air dan minyak tidak bersatu? Karena perbedaan kepolaran. Air polar, minyak nonpolar. Bahasan itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah,
Sekarang kita bahas sedikit aja ya. NaCl kenapa dia disebut dengan senyawa polar. Kita gunakan konsep yang namanya perbedaan keelektronegatifan ya. Kita coba buka ya. Di sini ternyata di dalam tabel keelektronegatifan Na itu memiliki harga keelektronegatifan itu adalah 0,9. Sedangkan Cl itu 3,0. Berarti perbedaan keelektronegatifan antara NaCl itu sama dengan 2,1. Ya. Ketika delta E ini tidak sama dengan 0, maka dia sifatnya polar. Sedangkan kalau delta E ini sama dengan 0, maka sifatnya adalah non-polar. Ya. Nah, karena polar, maka dia akan larut dalam air yang bersifat polar juga. Gitu. Air itu apa, Pak? Air itu H2O. Berarti ada ikatan O dengan H. H itu 2,1, O itu 3,5. Oh, perbedaannya itu ialah 1,4. Berarti dia polar. Jadi polar larut dalam polar. Ini konsepnya nih, dihafalkan. Nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Polar larut dalam polar, non-polar larut dalam non-polar. Dibahas lebih lanjut ya. Nah, yang berikutnya lagi, ya, sifat dari garam NaCl itu ialah dapat menghantarkan listrik. Kenapa itu terjadi, gitu ya? Nah, listrik itu ada karena adanya elektron. Ya. Nah, elektron itu mengalir. Dengan cara apa? Dengan cara ion-ion di dalam larutannya itu harus bergerak. Nah, NaCl itu ada 3 wujud. Yang pertama wujudnya itu padatan. Yang kedua wujudnya itu lelehan. Yang ketiga larutan. Bedanya apa? Kalau padatan itu molekulnya akan saling berdekatan. Ya. Kalau lelehan itu agak renggang dikit. Renggang ya. Kalau larutan itu agak jauh karena terpisah oleh molekul air sebagai pelarut. Nah, karena listrik itu menghantarkan itu adalah karena ada ion yang bergerak, gitu ya. Maka menurut kalian nih, kalau di padatan bergerak nggak ion-ionnya? Bergerak nggak? Enggak. Dia itu tidak bergerak, artinya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan lelehan itu karena ada space, gitu ya, maka dia bisa bergerak. Jadi sifat senyawa ion yang dapatlah menghantarkan listrik itu hanya 2, yaitu dalam wujud lelehan, yang kedua dalam wujud larutan. Wujud padatan tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak ada ion yang bergerak bebas. Gitu ya, itu sifat yang berikutnya. Next, berikutnya sifat yang kedua. Apa yang kedua? Titik leleh dan titik idenya tinggi. Gitu ya. Nah, kalian coba cek di dapur, gitu ya. Nanti ada garam dapur. Garam dapur yang kalian lihat wujudnya padat, cair gas. Padatan, betul. Nah, berarti artinya apa? Pada suhu 25, si NaCl itu bentuknya padatan. Kalian coba panasin ke dalam wajan. Yang terjadi bukan meleleh, tapi malah meletup. Gitu ya. Nah, NaCl ini kalau kalian ingin melelehkannya, itu butuh suhu di atas 400 derajat Celcius. Baru dia meleleh. Kayak lilin yang meleleh. Gitu ya. Sehingga senyawa ion ini memiliki titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Ya. Gitu. Dan berikutnya, gitu yang tadi udah dibahas ya. Keras dan rapuh jika terkena pukulan. Kalian lihat di pasar ada garam. Garamnya bentuknya itu kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak kayak gini. Kalian lihat, ini kayaknya keras banget nih ya. Pas kalian pukul atau kalian coba sentuh,
ternyata langsung berhamburan. Artinya apa? Sifat dari senyawa ion itu terlihat keras, tapi pada dasarnya dia rapuh. Gitu ya. Karena ikatan antar ionnya itu tidak sekuat ikatan kovalen. Itu ya, itu sifat dari ion. Oke. Nah, karena ini udah 9 menit lagi ya. Nanti kita lanjut ya. Nah, berikutnya coba kita lihat di sini. Bagaimana kita membentuk senyawa NaCl? Nah, Bapak punya unsur Na 281. Lalu ada unsur Cl 287. Secara keelektronegatifan itu berbeda, tidak sama dengan 0. Nah, berarti agar stabil, Na itu akan melepaskan satu elektronnya, membentuk ion positif, betul ya? Na gitu ya, dia itu melepaskan satu elektron di kanan panah ya, menghasilkan ion Na+. Yang kedua, nah ini konfigurasinya lihat, ini menjadi stabil. Kenapa? Karena konfigurasinya mirip konfigurasi gas mulia Ne atau neon. Yang kedua, Cl itu menerima satu elektron, jadinya ion Cl-. Konfigurasinya menjadi seperti argon 18. Ya. Nah, lalu lihat Na ini lepas satu, diterima oleh Cl, nantinya. Nah, Na-nya itu tidak punya elektron valensi, Cl-nya itu punya 8 elektron valensinya. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan, itu gambar dari NaCl itu bentuknya kubus. Satu ya, yang hijau itu ya, yang hijau, itu mengikat 8 Cl-. Begitupun Cl- yang putih ya, mengikat bukan 8, sorry, 6 ion Na+. Coba lihat ya. Yang ini satu di atas, satu di kanan, satu di kiri, satu di depan, satu di belakang, satu di bawah. Jadi ada 6. Begitupun yang hijau juga dia mengikat 6 ion Cl-. Itu ya untuk NaCl. Coba kalau CaCl2 Pak. Nah, karena ada Cl-nya 2, kita gambarkan 2. Ca memiliki 2 elektron valensinya. Karena konfigurasinya 2882. Sedangkan Cl itu 287. Artinya dia butuh 1 elektron untuk stabil. Maka Ca-nya ngasih itu ke Cl1 ke Cl2. Sehingga yang jadinya adalah Ca itu dia habis elektron valensinya. Dan Cl itu dia menerima 1 menjadi lebih stabil dibandingkan Cl sebelumnya. Inilah CaCl2. Oke. Nah, Ca itu positif karena dia melepaskan, Cl itu negatif karena dia menerima. Oke, gitu ya. Nah, cara penulisannya kalau senyawa ion itu, ion positif itu ditulis di depan, lalu kation di belakang, lalu ada indeks, itu adalah subskrip ya, itu ada di bawah dan di atas gitu ya. Nah, lalu ada indeks yang kecil, itu di bawah, itu menyatakan jumlah unsur. Contoh lihat, Na dengan Cl ditulis NaCl, bukan ClNa, karena kation ditulis duluan. Na plus ditulis duluan. Al3 plus dengan jadi Al2O3, bukan O3Al2. Pak, kenapa jadi Al2O3 gitu ya? Pak, kenapa dia jadi BaO gitu? Nah, kita lihat nih bagaimana pembentukannya ya. Kita bahas dulu yang namanya NaCl. Sebentar ya, 4 menit lagi. Nanti kita masuk lagi ya, udah ini ya. Coba kita lihat Na itu kita aja supaya jelas. Na itu 11, Cl itu 17. Berarti 281 ya. 1 ini 287. Berarti dia membentuk ion positif 1, kalau Cl membentuk ion negatif 1. Bergabung membentuk senyawa NaCl. Ini positif dan negatifnya harus sama dengan 0. Karena ini plus 1, ini minus 1, berarti 0 adalah NaCl. Berbeda dengan Al. Al13 sama O8 ya. Berarti 283, ini 26. Al membentuk ion positif, Al3+, oksigen dia membentuk ion negatif. Nah, ketika digabungkan, itu si Al sama O ini tidak 0. Maka supaya 0, kan ini 3, ini 2 ya. Tadi KPK-nya, berarti ini kali 2. Maka muncul angka 2 depannya. Ini kali 3, maka muncul angka 3 di depan. Sehingga Al-nya tulis sini 2. 2, ini 3.
Kalau kita buat reaksinya gimana Pak? Jadi reaksinya NaCl terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Kalau ini buat reaksinya Al2O3 itu membentuk ion 2Al3 plus ditambah 3O2 min. Yang ini kita tuliskan di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Lagi deh tadi kita contoh yang lain lah ya. Kita punya yang namanya K. Jangan K. Udah K ya. K19 sama O8. 281 ini 26. Berarti ini bentuk ionnya K plus ini O2 min. Bergabung jadi K dan O. Tapi lihat ini tidak 0. Maka yang kalian kalikan itu ialah angkanya. Berarti K ini plus, berarti dikalikan 2 supaya 2 plus. Dan ini kalikan 1. Makanya udah muncul 2 ya. Jadi 2 plus sama 2 min 0 hasilnya. Berarti K ini muncul angka 2 di bawah. Kalau kita buat reaksinya berarti K2O sama berurai menjadi apa? 2 ion K plus dan 1 ion 2 min. Oke. Seperti itu bisa diikuti. Ada yang tanyakan nggak? Bapak mau nanya, Pak. Ya, gimana? Humam? Itu Pak 19K ya Pak. Tapi Ya. itu hasilnya kenapa 281? Oh iya, satu lagi. Nah, itu ya. Oke. Thank you, Humam ya. Iya, Pak. Sok yang lain gimana? Ada lagi? Atau Humam ada lagi? Tidak ada? Aman? Aman ya? Kalau aman, kita masuk lagi. Bapak akan bahas sedikit lah ya. Nanti kalian akan dikasih tugas sampai jam berakhir kimia. Dikumpulkan jam 12 malam ya. Oke, Pak akhiri karena waktunya less than 1 minute ya. Jadi harus kita akhiri. Kita lanjut di video berikutnya. Oke? Ya, di Zoom berikutnya. Oke ya. Masuk lagi ya ke sini ya, masuk lagi. Yang belum absen, absen dulu di chat ya. Sok silakan.